Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita bergabung dengan analis MNC Sekuritas Heritia Wicaksana. Selamat pagi, Mas Didit. Halo, selamat pagi, Mas. Iya, Mas Didit, tadi sebetulnya IHSG sempat dibuka di level 6.000 meskipun turunnya tipis sekali, tapi sekarang saya mendapatkan informasi bahwa sudah di bawah 6 ribuan, begitu ya, turunnya 6.000, hampir 0,8. Analisis Anda seperti apa? Oke, untuk koreksi dari ISG ini, kalau kita lihat secara teknikal, ini sedang memang berada dalam fase downtrend dalam jangka pendeknya ya. Jadi paling tidak memang kami perkirakan ISG ini akan menguji ke levelnya 6.000 kembali, dan kalau turun di bawah 6.000, maka kami memperkirakan pergerakan ISG paling tidak nanti berada di areanya di 5.930 hingga 5.950. Namun demikian, para pelaku pasar juga dapat mencermati akan adanya level support di ISG di area 5.884 untuk support terdekatnya. Apabila level support terdekat ini tidak tertembus atau belum tertembus ya, maka kami memperkirakan setelahnya ISG berpeluang atau berpotensi untuk menguat paling tidak nanti untuk menguji kembali ke levelnya di 6.050 hingga ke 6.080. Namun worst case-nya perlu kami sampaikan juga bahwa apabila nanti level 5.884 ini tertembus, ada probabilitas untuk IHSG nanti menguji ke levelnya di 5.800 hingga 5.850. Dan untuk support krusialnya itu untuk IHSG berada di areanya di 5.734, seperti itu, Mas. Oke, ini kalau kita bicara soal lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia, kemarin saja rekor lagi ya, kalau kita ikuti informasinya 47 ribuan kasus baru. Apakah ini yang memang masih menghantam IHSG? Oke, untuk lonjakan kasus COVID memang cukup tinggi ya di Indonesia, dan ini secara tidak langsung juga akan mempengaruhi ke IHSG karena dengan adanya lonjakan kasus COVID yang tinggi, maka pemerintah memberlakukan PPKM darurat di Jawa Bali, dan nanti ada beberapa kota di luar Jawa Bali juga diberlakukan untuk PPKM darurat juga. Nah, dengan adanya PPKM darurat, kami mencermati ini akan adanya penurunan kinerja ekonomi untuk di full year 2021 di Indonesia sendiri. Maka dari itu IHSG juga merespon negatif akan adanya lonjakan kasus COVID ya, dan ditambah dengan kemarin dari Bank Indonesia juga menurunkan adanya proyeksi untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi di angka 3,8% sampai 4,6% untuk pertumbuhan ekonomi di 2021, seperti itu. Oke, dan kalau kita bicara soal PPKM darurat juga kan ada potensi untuk terus diperpanjang begitu. Bahkan kemarin Menteri Keuangan Sri Mulyani juga sempat bilang akan ada anggaran apabila diperpanjang 4 sampai 6 pekan. Apakah ini bisa menjadi sentimen negatif untuk IHSG? Ya, tentu saja kalau kita lihat dengan adanya PPKM darurat memang secara tidak langsung pun juga akan menjadi sentimen negatif dari IHSG sendiri, karena memang perekonomian kita yang juga belum begitu pulih, ditambah dengan adanya lonjakan kasus COVID dan pemberlakuan PPKM darurat ini nanti akan memukul perekonomian Indonesia juga. Namun demikian nanti kita dapat cermati dan dapat kita lihat untuk anggaran dari PPKM darurat ini apakah nanti juga mampu diserap untuk dari perekonomian kita sendiri, seperti itu. Oke, kita beralih ke sentimen global sekarang, Mas Didit. Kalau kita lihat penguatan ekonomi Amerika Serikat ini akan seberapa besar dampaknya terhadap proyeksi IHSG di semester kedua? Nah, dengan perbaikan di ekonomi di Amerika Serikat ya, dan dapat kita ketahui bersama, kemarin ada rilis data inflasi di Amerika Serikat juga yang cukup tinggi ya, naik sebesar 5,4% secara year on year atau secara month to month 0,9%. Dan ini juga nanti akan berdampak ke IHSG terlebih dahulu, di mana nanti untuk dampaknya adalah mungkin akan adanya outflow asing dari IHSG untuk menuju ke Amerika sana terlebih dahulu, karena memang di mana perekonomian Amerika akan cenderung lebih bertumbuh dan lebih stabil terlebih dahulu dibandingkan di Indonesia, seperti itu. Oke, Mas Didit, kita bahas saham nih. Kita tahu bahwa Bank BRI kan berencana untuk rights issue jumbo begitu ya. Nah ini apa untung ruginya rights issue ini? Oke, untuk rights issue ini sebenarnya cukup menguntungkan baik bagi emiten sendiri maupun nanti bagi negara juga ya. Dan dapat kita ketahui bersama bahwa BRI ini nanti akan dibentuknya holding ultra mikro ya. Dengan adanya rights issue ini kami melihat memang
cukup baik untuk adanya penambahan modal di BBRI sendiri untuk membentuk holding ultramikro, di mana nanti adanya integrasi bisnis untuk mendukung kinerja emiten dan untuk mendukung perekonomian negara juga, seperti itu, Mas. Oke, dan kalau kita dengar kan bukan hanya BRI ya, tapi juga Kimia Farma katanya juga akan melakukan rights issue. Ini komentar Anda seperti apa? Oke, untuk rencana rights issue dari Kimia Farma sendiri, seperti kita ketahui bersama, memang untuk Kimia Farma atau KF ini juga akan ada rencana untuk digitalisasi dari KF sendiri ya, dari hulu ke hilir. Jadi nanti dari pabrik, dari toko, ataupun dari obat-obatan juga nanti mungkin akan dibentuk digitalisasi dalam bentuk aplikasi atau apapun itu nantinya. Nah, dengan adanya revisi dari KF ini juga merupakan penambahan modal yang cukup baik untuk emiten untuk mengembangkan digitalisasi di emitennya sendiri seperti Kimia Farma tadi. Oke, mungkin kita balik lagi soal BRI ya, soal rights issue-nya kan ini angkanya besar sekali, Mas. Apakah kemudian investor ini sudah bisa mengoleksi sahamnya mulai dari sekarang atau nunggu rights issue-nya dulu? Oke, untuk BRI ya, kalau kita bicara secara teknikal, memang untuk mengkoleksi sekarang mungkin agak terlalu dini begitu ya. Nanti kita coba melihat untuk pergerakan BRI selanjutnya yang kami perkirakan ini akan menutup gap terlebih dahulu dan akan cukup menarik apabila nanti di level-levelnya di area 3.500 hingga 3.600-an terlebih dahulu. Jadi nanti para pelaku pasar ataupun para investor dapat mencermati apabila nanti BRI berada di area 34 sampai 36 itu mungkin bisa mulai untuk dikoleksi terlebih dahulu seperti itu. Nah, kalau buat investor yang sudah punya saham BRI ini apa untung dan ruginya rights issue ini? Oke, untung dan ruginya akan adanya rights issue ini ya tentunya nanti para pelaku pasar ataupun investor juga dapat menebus untuk rights issue-nya ya dan memiliki hak untuk menebus rights issue ataupun memperdagangkan rights issue-nya juga di pasar. Jadi nanti dapat kita cermati bersama bagaimana nanti harga rights issue-nya dan apakah akan menarik bagi sisi investornya sendiri untuk baik menebus ataupun memperdagangkan dari rights issue-nya seperti itu. Oke, mungkin kita pindah. Sekarang kita bahas kembali soal PPKM darurat ini kan ada kemungkinan untuk diperpanjang bisa 4 minggu, bisa 6 minggu. Ini sejauh mana Betul. Anda melihat berdampak pada sektor konsumsi ini? Oke, untuk sektor konsumsi memang di tahun-tahun 2020 akhir hingga 2021 memang masih dihindari ya, cenderung dihindari oleh para pelaku pasar ya. Karena memang kalau secara teknikal kita melihat di sektor konsumsi sendiri ini masih downtrend yang cukup berat seperti itu. Namun demikian kita melihat kalau dari sisi teknikal ini sudah mulai ada lonjakan-lonjakan kecil di chartnya. Jadi memang ada kemungkinan di tahun 2021 di second half-nya ini sektor konsumsi bisa dikoleksi terlebih dahulu gitu ya karena memang bisa rebound dalam jangka pendek. Namun demikian dapat tetap dicermati bagi para investor ya di saham-saham konsumsi di sektor-sektor konsumsi akan adanya level-level support yang cukup rendah dan dapat diperhatikan apabila menembus level support tersebut maka kami perkirakan untuk sektor konsumsi ini dapat membentuk new low-nya lagi seperti itu, Mas. Kemudian kalau kita bicara soal sektor konstruksi, BUMN Karya ini kan mendapatkan PMN yang juga cukup besar. Bagaimana sahamnya, prediksi Anda, rekomendasi Anda? Oke. Untuk saham-saham atau emiten-emiten dari sektor karya ya, BUMN Karya, kami memang masih melihat secara teknikal ini masih adanya mungkin 1 atau 2 kali lagi penurunan dan ini sudah relatif terbatas. Maka para pelaku pasar juga dapat melakukan buy on weakness terlebih dahulu di BUMN Karya ini dan dapat dicermati untuk level-level supportnya. Dan kami memperkirakan mungkin di bulan-bulan ini, di bulan Juli ataupun bulan Agustus, kami memperkirakan adanya penguatan atau rebound dalam jangka pendek terlebih dahulu di emiten-emiten BUMN Karya. Dan cukup menarik memang untuk sektor BUMN dan BUMN Karya dan beberapa dari sektor konstruksi ya, ini cukup menarik untuk dikoleksi dalam jangka pendek ini. Begitu. Baik, terima kasih Mas Didit atas informasinya, pemirsa analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana.